warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan bersama dengan Pak Aniar. Pak Aniar ini sahabat saya, 18 tahun di kampus Yudharta. Beliau ini ahli budidaya, ini dosen dulu kan budidaya, ya nggak mau dibilang ahli ya, tapi beliau saya tahu pakarnya budidaya. Nah, berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 5 tentang media tanam pada polybag. Ini menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi saya khusus menemui Pak Aniar ini bikin janji di kampus Yudharta ini. Bikin janji ya Pak? Oh enggak, kebetulan ketemu ini. Kebetulan ketemu di kampus. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan nomor 5 tentang media tanam, apa saja yang perlu dipersiapkan sampai dengan perawatannya Pak untuk tanaman buah dalam pot. Silakan Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Abdillah. Pada intinya saya bukan pakar, tapi hanya sebatas pengetahuan yang pernah kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait tentang media tanah atau media tanam pada polybag. Jadi untuk media tanam menggunakan polybag, intinya itu tanaman itu butuh unsur hara. Unsur hara itu harus terpenuhi. Salah satunya dengan menggunakan berbagai macam pupuk, bisa pupuk kandang. Kalau untuk buah, sayur dan sebagainya usahakan menggunakan bahan-bahan organik. Kalau bahan pupuk kimia bolehlah, tapi jumlahnya sedikit. Lebih baik menggunakan pupuk organik. Nah, media tanamnya itu biasanya ada campuran tanah, kemudian ada pupuk kandang. Perbandingannya 1:1. Bisa juga ditambahi dengan misalnya kompos, kemudian kotoran hewan dan sebagainya. Kotoran hewan itu macam-macam, ada yang sapi, kelinci, kambing, domba dan sebagainya. Karena masing-masing mempunyai unsur hara yang tinggi. Salah satunya adalah unsur nitrogen. Nah, nitrogen ini sebenarnya faktor yang utama dalam proses pertumbuhan tanaman. Jadi mulai dari awal proses pembibitan sampai proses panen itu sebenarnya unsur hara nitrogen itu sudah harus ada. Nah, unsur hara yang diperlukan itu biasanya tercover pada pupuk kandang ataupun pada media tanah, tetapi tanahnya adalah tanah yang topsoil, tanah yang mengandung bahan-bahan organik yang tinggi. Biasanya lapisan tanah yang paling atas itu adalah tanah-tanah yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Nah, perbandingan antara tanah kemudian pupuk kandang 1:1 itu sebenarnya sudah cukup untuk proses pembibitan budidaya. Nah, pada proses pertumbuhan tanaman, selain dikasih pupuk kandang juga harus ada pupuk organik cair. Unsur hara tersebut bisa dipenuhi dengan menggunakan bahan-bahan organik. Contoh yang kemarin sudah pernah kita lakukan itu adalah penggunaan MOL atau mikroorganisme lokal. MOL kita itu sebenarnya macam-macam. Ada yang dari bahan bakunya titonia atau pahitan, ada yang dengan bonggol pisang, ada yang batang pisang, kemudian ada yang sabut kelapa. Karena masing-masing mempunyai unsur hara yang berbeda. Nah, kalau misalnya unsur-unsur itu kita mix, maka terjadilah sebuah unsur yang sangat dibutuhkan tanaman, yang sangat makro, yaitu NPK. Nah, NPK itu sebenarnya faktor utama pada proses pertumbuhan tanaman.
sampai panen itu juga harus diberikan. Yang penting tanaman itu tidak mengalami defisiensi unsur hara. Kalau misalnya terjadi proses defisiensi unsur hara, itu ada beberapa hal, misalnya tanaman itu daunnya mengering tiba-tiba. Kemudian ada beberapa komponen dari fisiologi tanaman itu tidak sesuai dengan proses pertumbuhannya. Kemudian mengering, menguning hingga mati. Nah, yang diperlukan oleh tanaman itu adalah unsur-unsur hara. Pada proses awal pertumbuhan tanaman, NPK itu wajib. Tetapi kalau sudah menuju ke proses perkembangannya sampai ke munculnya bunga, buah atau biji dan sebagainya, nah unsur-unsur N itu biasanya dikurangi. Kemudian unsur P dan K itu lebih ditingkatkan. Ini fungsinya untuk membantu proses pembentukan bunga, buah, biji dan sebagainya. Kalau misalnya di sistem organik, penggunaan pupuk organik cair itu sangat disarankan karena itu juga membantu proses pembentukan dan pertumbuhan tanaman. Sampai panen itu yang diperlukan adalah unsur K yang paling banyak pada proses pembentukan buah sampai menjadi panen. Kalau misalnya dari tanaman-tanaman yang hanya dipanen dalam bentuk segar, misalnya sayur-sayuran, unsur N yang paling banyak, misalnya sawi, bayam, kangkung dan sebagainya, itu unsur N-nya. Karena yang diperlukan adalah pertumbuhannya, kemudian daunnya, kemudian batangnya. Tetapi kalau yang dipanen itu dalam bentuk buah, kemudian biji atau bunga, maka unsur-unsur selain unsur N itu unsur P dan unsur K itu juga harus diberikan. Saya kira itu Mbak Abdillah. Pips, mohon maaf apabila ada salah dan luput karena sepengetahuan saya seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang melihat video ini kemudian ada saran, kritikan, masukan, monggo silakan ke blognya Pak Abdillah. Terima kasih. Ini kita ngobrol santai masalah busuk batang yang menyerang pepaya di kebun saya. Ini saya nggak tahu nama hamanya Pak Aniar, tapi kira-kira apa ya yang menyebabkan itu? Ya, jadi awalnya kemungkinan ada serangga yang masuk itu menghisap di batang. Ya. Setelah menghisap, biasanya serangga itu mengeluarkan zat, kemudian batang itu yang biasanya pertama itu keras, itu akan menjadi Terinfeksi gitu ya. lembek. Betul. Kalau itu saya kerok itu kayak bubur. Ya, Akhirnya saya kerok, saya semprot desis sama fungi. Jadi saya campur antara insek sama fungi. hasilnya Belum tahu, ini baru saya tangani kemarin. Dari 300 batang itu 10 batang akhirnya saya tebang biar nggak nular gitu. Ini saya sisakan hanya beberapa batang yang masih yang batangnya busuk, itu saya buat uji coba untuk saya treatment dengan menggunakan insek sama fungi. Jadi kalau kronologinya kemungkinan gitu. Jadi begitu masuk, nah setelah batang itu lembek, itu biasanya ada beberapa mikroba, jamur dan sebagainya yang masuk ke situ. Betul. Jadi ada hewan kecil-kecil bergerak. Di antara ketika saya kerok itu dia lari tunggang langgang. Dan itu saya semprot akhirnya. Karena kondisinya seperti itu, mikroba sudah bisa masuk ke sana. Akhirnya mikroba itu juga melakukan sekresi, kemudian dan sebagainya. Akhirnya batang itu juga terinfeksi. Betul. Nah, setelah terinfeksi, otomatis ada beberapa kegiatan makhluk-makhluk lain yang ada di situ, misalnya ada
semut, kemudian ada serangga yang lain yang hinggap di situ. Saya temukan hanya 2 serangga, jadi semacam wereng berkaki panjang begitu, sama makhluk kecil-kecil itu Pak. Kalau semut nggak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti kan kesimpulannya ya mungkin aja ada mikroba itu yang kemudian masuk ke sana sampai ke dalam batang, kemudian dia reproduksi di situ dari jumlah yang kecil menjadi jumlah yang besar, dan mereka itu juga butuh makan. Nah, makannya mungkin dari sari-sari makanan yang ada di batang itu, sehingga otomatis terjadi proses pembusukan dan sebagainya. Penanganannya mau nggak mau kita harus pakai Ya salah satunya insektisida itu. dan fungisida. Ya. Maunya sih organik gitu, tapi apa daya. Oh, Kalau iya. nggak bisa habis itu tanaman saya. Kalau bisa usahakan begini aja. Kalau mau organik sebenarnya bisa kok, Pak. Pakai apa Pak? Sesuatu yang pahit, sesuatu yang pahit. Pahit itu hidup ini pahit. Nah itu lebih pahit lagi apabila kita tidak punya uang. Lah. Nah, kepahitan itu biasanya serangga, jamur itu jarang sekali masuk ke sini. Misalnya obat yang pahit itu apa Pak? Obat yang pahit, jamu yang pahit. Jamu pahit-pahitan itu Pak. Itu jamu pahitan itu ya. Misalnya brotowali kan super pahit itu. Iya. Itu sebenarnya kalau diekstrak, kemudian kita hasil dari ekstrak itu kita semprotkan, itu kemungkinan serangga itu tidak bisa masuk karena merasa waduh makanan pahit, kita aja sudah pahit gitu ya. Hidup Nggak ini mau sudah gitu. pahit. Siapa tahu serangga. Masalahnya begini, nyari brontowali juga susah. Iya susah. Saya sih punya daun mint, itu saya daun mint dari teman dari Pak Amang. Itu daun mint, apakah daun mint itu bisa ya? Kalau daun mint saya belum pernah mencoba. Kalau itu bawang putih Bawang putih hanya sebatas mengusir aja, mengusir aja. tidak bisa membunuh ya. Mengusir setan itu juga bisa. Kapan mampir ke kebun saya? Nah, ini kalau diajak Pak Abdillah ya. Tunggu panen. Kalau tunggu panen durian 4 tahun lagi. Waduh, Kalau iya. tunggu panen pepaya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi lah. Ya itu enaknya itu. Jarak tanamnya berapa? Nah ini kesalahan saya juga, jarak tanamnya yang terlalu dekat sehingga daun ketemu daun tidak ada sela-sela untuk sinar matahari masuk, sehingga itu menjadi sarang yang paling nyaman untuk hama. Ya. Nah, akhirnya ini jadi pelajaran, maka teman-teman yang mau nanam pepaya itu setidaknya minimal 3 meter. Nah, kemarin itu 2 meter Pak. Jadi tidak ada ruang terbukanya. Jadi Ya. daun ketemu daun, di bawahnya gelap. Nah di situ menjadi rumah dari para hama. Ya kalau misalnya di 2 meter aja sebenarnya bisa, tapi kita harus rajin-rajin melakukan proses penjarangan daun. Jadi misalnya daun itu kan Sudah saya coba, saya jarangkan daunnya. Ketika daun itu saya potong, itu ternyata buahnya mengecil, tidak bisa maksimal besarnya. ya betul. Jadi berpengaruh kepada ukuran buah. Kalau kemanisannya sih tidak, tetapi di ukuran buah. Ya. Sementara harga pepaya itu kan per kilo. Wah iya betul. Jadi per kilo 5.000. Kalau 1 kilo berarti 10. Ya mungkin setelah panen pertama bisa penjarangan batang. Jadi misalnya jarak 2 meter menjadi 4 meter gitu, yang setengah itu dipotong. Iya. Kan lebih enak. Salah satu proses Ini tangan saya pegel Pak, tapi enggak. Salah satu proses pengembangan mikroorganisme itu adalah karena adanya kelembaban. Kalau kelembaban yang tinggi, organisme itu semakin berkembang. Kalau Jadi salah kelembaban satu yang langkah rendah, untuk mengusir itu harus diposisikan sinar matahari masuk, kemudian penjarangan dari pohon itu. kemudian mulsa, bukan mulsa ya, gulma-gulma yang ada di bawah itu dibersihkan. Kalau itu sudah Setidak-tidaknya ya 1 meter lah lingkaran dari batang.
Sudah, jadi begitu menjelang musim hujan itu gulma Apalagi musim hujan. awal itu kan begitu hujan kan langsung tumbuh semua. Itu sudah saya bersihkan. Bukan saya sih, orang sih. Oh iya. Orang yang dengan sukarela. Sukarela apa dibayar? Oh ya dibayar. Sukarela nggak mau. Nah, itu dibersihkan, kemudian dibuat parit untuk drainasenya, ya nggak becek gitu. Iya. Nanti naik ojek kan. Oh iya. Jadi itu ya Pak ya. Siap, siap. Oke, terima kasih. Ini pagi yang cerah. Pak Aniar juga kok semakin putih Pak rambutnya. Karena sudah Saya bukan pakai peci ini, bukan masalah alim ini juga karena Menuju untuk ke menutupi arahnya. menutupi juga. menuju ke arahnya. Iya. Oke, itu jawaban nomor 1, pertanyaan nomor 1 dari saya sendiri. Di grup WA Pak, kita punya grup WA Pekebun Buah Nusantara. Kita juga bikin grup di Facebook juga, Pekebun Buah Nusantara. Kalau Pak Aniar bersedia gabung, wah, ini luar biasa ini. Saya perlu bergabung tuh karena saya perlu informasi, kemudian saya perlu belajar Ya, kepada para kok dicari aja aplikan. Facebooknya. Siap. Di situ bisa selfie Pak. Waduh, ini Kegiatan jenengan di. Oh ya, bawa mahasiswa kemana Pak? Yang kemarin itu? saya kemarin macam-macam sih. Ada yang di sini Purwodadi itu di kebunnya Pak Jailani, itu ada tomat jelly. Dalam rangka apa mahasiswa? Kunjungan aja. Oh, kunjungan. Kemudian di beberapa tempat di mana itu Pasuruannya sebelah sana ya. Ada seorang inovator dan inisiator yang dia merubah pola pemikiran dari tanaman yang semula dia fokus kepada anorganik kimiawi, dia berubah menjadi organik. Dia sudah bisa menciptakan beberapa pupuk pengganti pupuk-pupuk anorganik. Nah itu bagus. Nanamnya apa? Macam-macam buah, sayur, kemudian padi juga. Kalau sayur saya kira kendalanya hampir-hampir tidak ada. Kalau organik tanaman buah itu untuk mencari kadar K dan P yang tinggi itu dari apa Pak pupuknya? K dan K, kalau K itu K dan P. K itu sabut kelapa. K itu sabut kelapa. Sabut kelapa. Jadi sabut kelapa dari misalnya penjual kelapa muda dan sebagainya, sabut kelapanya diambil, kemudian direndam sehari semalam. Kemudian air rendaman yang sehari semalam itu harus dibuang karena dia masih ada unsur-unsur yang mungkin tidak dari tanaman tidak disukai. Tanin, zat tanin. Ya. Kemudian dari hasil dari rendaman sabutnya kemudian dibuat dengan teknik seperti pembuatan mol. Nah itu masih bisa. Jadi direndam, dikasih NPK. Apa nih? Dikasih MP4, sorry. EM4. EM4, ya. EM4 kemudian tetes. Botol warna kuning ini. Tetes tepung ataupun Oke, perlu diketahui teman-teman, untuk beli sabut kelapa itu satu truk itu hanya 100.000. murah. Itu kalau teman hanya dikasih saja. Langganan saya yang saya biasa beli air kelapa itu kalau saya yang minta dikasih doang gitu. Dikasih. Tinggal nyari truknya saja. yang mahal itu truknya berarti. truknya teman malah. Oh iya, truknya teman. Tinggal bayar bensinnya saja. Oh, iya. Jadi satu truk itu 100.000 kalau mau beli sabut kelapa. Oke, itu teman-teman, banyak ilmu pagi ini dari Pak Aniar. Terima kasih Pak Aniar. Sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Aniar. Mohon maaf mengganggu pagi-pagi, kayaknya belum sarapan ini. Lemes banget, mudah-mudahan suaranya masuk ke kamera saya. Karena saya hanya bawa handphone, biasanya pakai kamera pro ya. Ini menggunakan handphone, kamera pro-nya sudah dijual ini. Kasihan sekali Pak Atila. Ini teman lama saya, 18 tahun di kampus Yudarta.
mengabdi demi pendidikan di pinggiran kota ini di daerah Purwosari, Pasuruan. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa ditularkan kepada kita semua, dan nantinya ini akan saya ganggu secara berkelanjutan. Saya akan berguru sama beliau karena saya juga lagi menekuni budidaya tanaman buah-buahan. Dan mudah-mudahan Pak Aniar sehat selalu. Amin. Rizkinya lancar.